Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudaraku yang terkasih, pada hari kedua dalam Okta Natal kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, yang mendengar dan bersaksi dengan baik tentang apa yang telah dialaminya bersama Yesus. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang bangkit dan jaminan akan hidup kekal. Yohanes menegaskan bahwa tulisannya merupakan kesaksian tentang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia alami selama perjalanannya bersama Yesus, bahkan sampai kebangkitan Yesus Kristus. Maka kesaksiannya adalah benar. Kisah Yohanes adalah contoh bagi kita kaum beriman yang hidup di zaman modern ini. Yohanes telah memberikan atau membagikan kisah itu pada kita. Lalu bagaimana tanggapan kita? Kesaksian hidup yang benar menurut Yohanes adalah mengalami kebersamaan dengan Dia, mengalami perjumpaan yang terus-menerus dengan Yesus. Perjumpaan bersama Yesus itulah yang kita wartakan dalam kehidupan kita. Caranya dengan terus mendalami sabda Tuhan, terus membaca kitab suci, karena di sana kita berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dengan demikian kita bisa memberikan kesaksian tentang Yesus. Saudaraku terkasih, saya sering kali mengatakan bahwa bagaimana kita bisa memberikan kesaksian tentang Yesus kalau kita tidak pernah biasa membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya. Yohanes itu mewartakan Yesus, membagikan kisah karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan karena itu dia membagikan kepada kita, sekaligus mengajak kita untuk mau berbagi tentang perjumpaan kita dengan Yesus pada sesama. Kunci supaya kita bisa memberi kesaksian tentang Yesus adalah selalu berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus yang konkret adalah dengan membaca kitab suci. Dengan tekun dalam doa-doa kita, tekun merayakan Ekaristi. Dan bagi saya itulah cara terbaik dan benar. Bila ketiga hal ini kita lakukan setiap hari, yakinlah bahwa hidup kita adalah cerminan hidup Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.